Bab kedua dari buku Guns, Germs, and Steel karya Jared Diamond yang berjudul A Natural Experiment of History melanjutkan penjelasan Diamond tentang bagaimana faktor lingkungan dan geografis memainkan peran kunci dalam membentuk jalur sejarah manusia. Dalam bab ini, Diamond menggunakan contoh konkret dari Kepulauan Polinesia untuk mengilustrasikan bagaimana variasi geografis dan lingkungan memengaruhi perkembangan sosial, politik, dan teknologi masyarakat. Artikel ini akan membahas lebih dalam isi bab ini dan bagaimana Diamond membangun argumennya melalui studi kasus ini. Bab ini menyoroti apa yang Diamond sebut sebagai eksperimen alamiah dalam sejarah. Polinesia, sebuah kawasan luas yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di Samudra Pasifik, menjadi contoh sempurna untuk mengamati bagaimana masyarakat yang berasal dari nenek moyang yang sama dapat berkembang dengan sangat berbeda tergantung pada lingkungan tempat mereka tinggal. Masyarakat Polinesia pada awalnya berasal dari kelompok yang sama, yaitu bangsa Austronesia yang menyebar ke berbagai pulau, mulai dari pulau-pulau besar seperti Selandia Baru hingga atol kecil yang terpencil. Variasi geografis yang ekstrim di antara pulau-pulau ini memberikan kondisi yang sangat berbeda untuk perkembangan sosial dan politik. Polinesia adalah contoh dari eksperimen alamiah yang menunjukkan bagaimana variasi lingkungan mempengaruhi perkembangan masyarakat yang memiliki nenek moyang yang sama. Variasi geografis di Polinesia. Diamond menjelaskan bahwa kondisi geografis dan ekologis dari pulau-pulau Polinesia sangat bervariasi. Beberapa pulau seperti Selandia Baru memiliki lahan yang subur, iklim yang mendukung, dan luas daratan yang besar, yang memungkinkan pengembangan pertanian dan populasi yang besar. Sementara itu, pulau-pulau kecil seperti Tikopia dan atol terpencil memiliki sumber daya yang sangat terbatas, sehingga memaksa masyarakat di sana untuk mengembangkan cara hidup yang sangat berbeda. Masyarakat di pulau-pulau besar dengan sumber daya yang melimpah cenderung membangun struktur sosial yang kompleks, termasuk hierarki politik, spesialisasi pekerjaan, dan sistem pertanian intensif. Sebaliknya, masyarakat di pulau-pulau kecil harus bergantung pada strategi bertahan hidup yang lebih sederhana dan cenderung tetap egaliter karena keterbatasan sumber daya. Ukuran pulau, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lingkungan sangat memengaruhi perkembangan struktur sosial dan politik masyarakat di Polinesia. Hubungan antara lingkungan dan organisasi sosial. Bab ini menjelaskan bagaimana lingkungan secara langsung mempengaruhi cara organisasi sosial dan politik masyarakat terbentuk. Di pulau-pulau yang lebih besar dan lebih subur, seperti Pulau Hawaii, penduduk dapat menghasilkan surplus makanan melalui pertanian, yang memungkinkan terbentuknya kelas elit yang mengendalikan kekuasaan politik. Di sini, sistem hierarki sosial yang kompleks berkembang, dengan raja-raja yang memimpin kerajaan besar. Sebaliknya, di pulau-pulau kecil yang lebih miskin sumber daya, seperti Pulau Tikopia, masyarakat tetap lebih sederhana dan egaliter. Mereka hidup dalam kelompok yang lebih kecil dan tidak ada surplus makanan yang cukup untuk mendukung kelas penguasa atau struktur politik yang rumit. Ini menunjukkan bahwa keberadaan surplus makanan yang dimungkinkan oleh lingkungan yang subur adalah kunci dalam pembentukan masyarakat hierarkis. Masyarakat di wilayah dengan sumber daya yang melimpah cenderung mengembangkan struktur sosial dan politik yang lebih kompleks, sedangkan masyarakat di wilayah dengan sumber daya terbatas tetap lebih egaliter. Peran teknologi dan pertanian. Selain itu,
Diamond menjelaskan bagaimana ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi perkembangan teknologi dan kemampuan masyarakat untuk bertani. Di pulau-pulau dengan lahan yang lebih subur dan iklim yang mendukung, pertanian bisa berkembang sehingga menciptakan surplus makanan yang memungkinkan perkembangan teknologi lebih lanjut dan organisasi sosial yang lebih rumit. Di pulau-pulau dengan lingkungan yang lebih keras, pertanian seringkali sulit dilakukan dan masyarakat lebih bergantung pada berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan. Kondisi ini membatasi populasi dan mencegah munculnya struktur sosial yang lebih kompleks serta inovasi teknologi. Ketersediaan sumber daya dan kondisi lingkungan mempengaruhi tingkat perkembangan teknologi dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan surplus makanan. Kasus Selandia Baru dan Kepulauan Chatham. Diamond mengilustrasikan argumennya lebih lanjut dengan membandingkan dua masyarakat Polinesia yang sangat kontras, bangsa Maori di Selandia Baru dan bangsa Moriori di Kepulauan Chatham. Keduanya berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi berkembang dengan cara yang sangat berbeda karena lingkungan tempat tinggal mereka. Bangsa Maori di Selandia Baru tinggal di pulau yang luas dengan tanah subur, yang memungkinkan mereka mengembangkan pertanian yang maju dan struktur sosial yang kompleks. Mereka memiliki populasi yang besar, tentara yang kuat, dan terlibat dalam peperangan antar suku. Sebaliknya, bangsa Moriori di Kepulauan Chatham tinggal di lingkungan yang keras dan tidak cocok untuk pertanian. Mereka hidup sebagai pemburu pengumpul dan nelayan, dengan populasi kecil dan struktur sosial yang lebih sederhana. Karena sumber daya mereka terbatas, mereka mengembangkan budaya damai dan cenderung menghindari konflik. Ketika bangsa Maori menemukan Kepulauan Chatham pada abad ke-19, mereka dengan cepat menguasai bangsa Moriori yang tidak siap untuk menghadapi kekuatan militer Maori. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan yang sangat berbeda dapat menghasilkan masyarakat dengan tingkat perkembangan yang sangat berbeda, meskipun berasal dari nenek moyang yang sama. Lingkungan yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan besar dalam perkembangan sosial, politik, dan militer, bahkan di antara masyarakat yang berasal dari nenek moyang yang sama. Kesimpulannya adalah, bab A Natural Experiment of History dalam Guns, Germs, and Steel menjelaskan bagaimana faktor lingkungan secara langsung mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Jared Diamond menggunakan contoh Polinesia untuk menunjukkan bahwa kondisi geografis dan ekologis memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu masyarakat dapat berkembang menjadi kompleks dan berhierarki atau tetap sederhana dan egaliter. Eksperimen alamiah ini menunjukkan bahwa perbedaan perkembangan sejarah manusia seringkali ditentukan oleh lingkungan, bukan oleh perbedaan bawaan manusia. Bab ini memberikan landasan kuat bagi argumen utama Diamond bahwa sejarah peradaban sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan memberikan perspektif yang berharga tentang bagaimana variasi lingkungan dapat menghasilkan variasi dalam perkembangan sosial, politik, dan teknologi di seluruh dunia. Eksperimen alamiah di Polinesia menunjukkan bahwa faktor lingkungan, bukan kemampuan bawaan atau genetika, memainkan peran utama dalam membentuk perkembangan sosial, politik, dan teknologi masyarakat. Terima kasih dan bersambung ke bab berikutnya.